Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas timnas senior ya, yang baru aja tadi itu bermain imbang melawan Filipina. 2 kali tandang kita kehilangan 5 poin, hanya bisa meraih 1 poin, itu pun kita bisa dibilang hampir kalah, bermain dengan tidak cukup baik di 2 match awal ini melawan Irak dan Filipina. Untuk yang Irak itu gue juga nggak bikin video karena udah saking malesnya, udah kita kalah dengan menyakitkan, padahal Irak pun tampil juga nggak bagus-bagus banget. Dan di match ini pula kita juga tampil sedikit lebih baik daripada di Basra, tapi kita juga tidak tampil dengan cukup baik. Kita tidak menampilkan timnas senior yang seharusnya, yang dibawa Aswan Sintayong, yang bermain Spartan, bermain agresif, bermain penuh semangat, yang bener-bener kayak mengincar kemenangan. Kita nggak punya spirit itu. Kita bener-bener bermain seperti timnas yang dulu, yang lebih ngandelin long ball, operan jauh. Bahkan di babak pertama lawan Filipina ini gue hanya bahas yang kita lawan Filipina ya. Itu di babak pertama tuh kita mainnya benar-benar amburadul, terutama di lini belakang. Semua pemain di lini belakang tuh melakukan apa ya, kesalahan. Sebenarnya untuk taktiknya formasi 5-5-3-2 gue cukup kaget sih, karena Sunny Walsh itu justru yang apa, bukannya ditaruh di tengah, di bagian tengah, tapi dia malah ditaruh di bek kanan, sedangkan Asnawi malah ditaruh lebih ke tengah, lebih ke depan. Dan terlihat Asnawi itu bingung gitu loh, ketika bermain di posisi itu dia mau ngalirin bola kemana, dia juga ngalirin bolanya juga nggak jelas. Sandiwal pun juga sama, sampai akhirnya Sandiwal ditarik ya di menit ke 29, digantikan eh, sama siapa tadi, gue lupa tuh, kalau nggak salah tadi Arhan ya, atau siapa gitu. Intinya Sunny Walsh diganti, dan semua pemain di lini belakang itu semuanya bikin kesalahan. Yang paling gue ingat itu Rizky Ridho, ketika dia mau ngoper itu screeningnya dia jelek banget. Dia tuh nggak ngelihat pemain lawan, akhirnya sebuahnya sempat kerebut dan sempat jadi peluang yang cukup berbahaya loh. Jordi Amat itu gol Filipina itu kan kalau nggak salah tadi blundernya Jordi Amat ya, dan itu gol gol Filipina. Sorry ya, ini gol yang bener-bener sampah, maksudnya dalam artian gol sampah itu gol yang seharusnya tuh nggak terjadi. Ini bukan salah kiper, bukan salah Hernando. Hernando bermain udah sangat bagus, bahkan di babak pertama Filipina mungkin dapat 3, 4, 5 peluang. Kalau kipernya bukan Hernando, gue tidak mengecilkan 2 kiper yang lain, termasuk Nadeo yang bermain sangat buruk, 5 shots 5 goal dia di match lawan Irak. Tapi gue harus fair, kalau kipernya bukan Hernando, kemungkinan Filipina udah bikin gol mungkin sekitar 2-3 gol di babak yang pertama, karena memang pertahanan kita tuh memang seburuk itu gitu loh. Bahkan kayak Bagot, waktu eh, Bagot apa, berusaha meraih bola, adu sprint dengan pemain Filipina, itu yang gue lihat Rizky Ridho tuh cuman jogging doang loh. Padahal tuh harusnya Ridho tahu, oh Bagot kalah sprint pas ini, gue harus cover dia. Jadi kenapa nggak Bagot mundur, biar Ridho yang duel gitu loh. Itu maksud gue. Kenapa nggak nggak itu yang dilakukan? Dan lini tengah kita juga kropos banget ya. Lini tengah kita tuh terlalu jauh maju ke depan. Sampai kalau dapat serangan balik, itu langsung berhadapan dengan back-back kita. Dan itulah gol pertama Filipina kejadian karena itu. Di tengahnya itu kropos, kosong, nggak ada yang jaga, rapuh. Dan kita pun bukan cuma rapuh, kita kalah jumlah. Kalau gue perhatiin kan, lini tengahnya Filipina tuh rame, ada 3-4 orang, minimal 3 orang. Sedangkan lini tengah kita tuh cuma 2 orang, kadang-kadang cuma 1 orang. Cuma Rahmat Irianto, Kambuaya ikut maju ke depan gitu loh. Makanya lini tengah dari yang pas kita main di Irak pun itu juga sama. Kayak Mark Locke juga sama, makanya gue sangat gak heran ya dia dicadangin di match ini. Gue sangat sangat gak heran, dan memang harus begitu gitu loh. Jadi lini tengah itu di dua match ini menjadi problem utama kita, dan di match ini pun masih kelihatan di match lawan Filipina ini.
lini tengah. Sebenarnya lini tengah itu juga kenapa jadi bapuk, karena nggak dapat asupan bola dari lini tengah. Lini depan kenapa jadi bapuk, karena nggak dapat asupan bola dari lini belakang ke lini tengah. Kalau bolanya aja nggak ngalir dari lapangan tengah, gimana caranya mau ke depan? Gue tuh beberapa kali ngeliat Rafael Struijk itu harus jemput bola ke tengah, sampai dia harus duel sendiri, kadang-kadang dia harus terobos sendiri. Dia kan sempet di babak pertama kan dia dapat peluang, dia terobos sendiri, hampir jadi gol. Tipis banget di samping kiri gawang. Ya, kiper Filipina tuh ya, gue lupa namanya, tapi itu kiper Birmingham ya, kiper klub Liga Inggris yang sekarang di Championship. Itu bener-bener apa ya, maksud gue adalah di babak pertama ini kita bermain bukan hampir, sebenarnya sih sangat buruk sih. Cuman Filipinanya juga kalau dibilang bagus banget ya enggak juga. Filipina kan cuman main apa operan-operan pendek, kadang-kadang dari sayap. Standar aja, standar level ASEAN gitu loh. Bahkan Irak pun kemarin yang ngebantai kita 5-1, Irak juga sebenarnya tuh enggak bagus-bagus banget kok. Mereka main cuman mengandalkan crossing-crossing aja gitu. Cuman memang apa mereka unggul karena kan memang pemain kita yang kebanyakan melakukan kesalahan, mainnya gugup. Kayak belum pernah main tandang aja gitu. Emang kita kurang main tandang juga sih. Mungkin itu jadi alasan kenapa pemain kita kurang tenang. Dan memang pemain kita kan juga habis melakukan perjalanan yang mungkin cukup jauh ya, dari Indonesia ke Irak, dari Irak kita ke Filipina gitu. Jadi mungkin stamina juga sedikit mempengaruhi. Jadi fokus, kalau stamina capek kan fokus jadi gampang hilang gitu. Tapi gue juga di 2 match ini gue juga nggak paham dengan skemanya dan taktiknya Sintayong ya. Gue fair. Baru kali ini gue sama Sintayong tuh gue juga sebel banget, kayak banyak keputusan-keputusan dia yang mungkin bukan cuma gue tapi kita semua pun kayaknya mempertanyakan kenapa lu harus bikin seperti ini gitu. Kayak contohnya tadi yang Asnawi sama Sandy Walsh itu kan aneh, dan kenapa lawan Filipina lu malah ibaratnya gini loh, lawan Filipina yang harusnya kita full menyerang, kenapa lu pasang skema formasi 5-3-2, kenapa nggak lu pasang 3-4-3 atau 4-3-3, atau kalau perlu jangan 5-3-2 tapi 3-5-2, jadi kita perkuat lini tengah, banyakin orang di lini tengah, kita press dari tengah. Sekali-sekali ya kita bolehlah crossing, tapi jangan terlalu banyak juga. Kita harus, kalau yang gue mau ya, kita tuh ngandelin one to pass, operan pendek. Sehingga bola bisa sampai di striker di lini depan ke Rafael, entah itu ke Dendi atau ke Sadil, itu bisa nyampe gitu. Tapi kan ini kan enggak, sama sekali enggak terjadi gitu. Malah lini tengah kita itu kosong. Gue nggak bilang kropos, kosong. Nggak ada. Kalaupun ada kalah jumlah, percuma. Filipina, transisi mereka bagus banget. Kalau mereka dapat counter attack, mereka hampir selalu bisa menyelesaikan dengan sempurna. Satu sempurna, makanya jadi gol, ya kan? Sedangkan kalau mereka tiba-tiba kena serangan balik atau mereka harus bertahan, transisi mereka juga cepat, bagus gitu loh. Tahu-tahu ntar di belakang udah ngumpul 6 orang, 7 orang, jadi udah keburu rame gitu. Tapi di babak kedua ini kita permainan agak atau cukup lebih baik. Kita lebih berani duel, lebih berani menyerang gitu, terutama setelah gue baru ingat Sandy Walsh diganti sama Witan ya, bukan sama Arhan, sama Witan. Gue juga baru ingat. Dan setelah masuknya Witan, masuknya Arhan ini cukup lumayan membuat timnas sedikit lebih berkembang, walaupun gue tetap nggak puas sih nontonnya, karena di babak kedua itu gantian tuh, kita yang lebih banyak dapat peluang-peluang emas dibanding Filipina, walaupun Filipina tetap lebih menguasai jalannya permainan, tapi kebanyakan di babak kedua ini mereka kesulitan buat menembus ke lini pertahanan kita, paling ngandelin serangan balik, counter attack, long ball, walaupun long ball mereka bagus ya, jangan dibandingin sama kita gitu loh. Kalau kita itu tadi timnas dapat peluang itu hampir berapa peluang, mungkin 2, 3, 4 peluang dapat. Contohnya yang di menit-menit terakhir kalau nggak salah Bagot atau siapa yang sundulan, terus yang paling gue inget banget Arhan, itu Arhan depan gawang, lu tinggal shoot doang,
bolanya ke atas. Itu kalau gol kita menang dapat 3 poin. Tapi sayang sekali bola itu melambung jauh ke awan. Kita seri 1-1 dari 2 match yang harusnya kita bisa kumpulin maksimal 6 poin. Dari 2 match awal ini kita hanya bisa ngumpulin 1 poin. Dan ini match kualifikasi Pildun untuk tahun ini ya, ini match terakhir karena kalau nggak salah nanti kita main lagi tuh tahun depan, kalau nggak salah bulan Maret ya, yang kualifikasi Pildun ini kalau nggak salah bulan Maret tahun depan itu kita akan menjamu Vietnam dulu. Setelah menjamu Vietnam, kita gantian tandang ke Vietnam. Setelah tandang ke Vietnam, kita akan melakoni 2 kali match kandang. Itu kalau nggak salah match kelima lawan Irak, yang keenam baru lawan Filipina. Kalau nggak salah begitu. Tapi intinya adalah 4 match terakhir ini kita harus bisa maksimalkan. Berarti kan poin maksimal yang kita bisa dapatkan dari 4 match ini kan 12. Itu semua poin itu, 12 poin itu harus kita raih. Karena kalau kehilangan 1 poin aja, itu akan berat untuk kita bisa ke zona kualifikasi, zona ketiga Piala Dunia 2026. Jadi dengan total kita bisa meraih 13 poin sama yang poin hari ini lawan Filipina, itu harus kita dapetin semuanya. 4 match ini benar-benar kita harus win. Nggak boleh loss, nggak boleh draw, harus win, wajib. Maka dari itu gue nunggu nih, Sintayong bakal mengevaluasi apa aja. Gue tetap akan dukung, karena biar gimana pun Sintayong udah membawa perubahan besar ke sepak bola kita nih. Tapi ini 2 match ini gue juga bener-bener gak ngerti, mungkin Sintayong lagi mabuk ya, lagi beler juga dia. Namanya manusia pasti kan ada salah, cuman yang ini salahnya agak-agak kurang bisa dimaklumi lah, karena kerugiannya banyak. Harusnya juga di Irak tuh kita bisa seenggaknya seri itu. Cuman justru pemain kita yang harusnya keluar menekan menyerang malah main bertahan. Bro, lu main sepak bola itu jangan pernah main bertahan karena ujung-ujungnya akan jebol. Mendingan lu main terbuka aja. Kalau masalah ke counter attack kan itu udah bagian dan resiko dari sebuah permainan sepak bola kan. Gitu loh. Jadi intinya adalah pada akhirnya gue berharap semoga di 4 match sisa ini yang akan kita lakoni tahun depan, 2 match bulan Maret itu lawan Vietnam dua-duanya, match kelima ke-6 kalau nggak salah Irak dan Vietnam itu kan bulan Juni ya. Intinya 4 match sisa ini kan kita akan lakoni setelah Piala Asia Senior dan juga setelah Piala Asia Senior. Jadi gue menunggu-nunggu nih, dan di Piala Asia nanti kan juga kita kan akan segrupnya juga sama tuh, Irak, Vietnam, sama tuh, cuman Filipina diganti sama Jepang gitu. Ya, gue hanya bisa berharap yang terbaik aja, dan semoga permainan kita jauh lebih meningkat dari yang sekarang. Oh ya, untuk yang masalah match Piala Dunia Piala Dunia U17, gue akan bikin video, tapi nanti kalau Piala Dunia U17 itu udah resmi berakhir. Ketika udah selesai, udah ketahuan siapa yang juara 1 sampai 4, gue baru akan bikin videonya. Jadi mereview mereview Piala Dunia inilah dari awal kita ditunjuk dari tuan rumah sampai akhir perhelatan. Kalau sekarang kan baru 16 besar kan. Tadi kan terakhir gue baru nonton Maroko berhasil ngalahin Iran lewat adu penalti. Oke, segitu dulu aja. Gue harap intinya kita tetap dukung terus timnas, jangan patah semangat, walaupun gue tahu lu pada sekarang mukanya lagi pada kesel semua. Pokoknya intinya 4 match ini gimana pun caranya kita harus menang, kita harus raih 13 poin itu. Oke, bye, ciao.